Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Wahyu Setioning Tias. Saya adalah mahasiswa program Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Unipma Madiun. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Desain Sumber dan Media IPS berbasis ICT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, materinya adalah dinamika kependudukan di Indonesia. Pengertian dinamika penduduk yaitu perubahan struktur, jumlah, dan persebaran penduduk akibat yang pertama adalah kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, yang ketiga migrasi atau perpindahan. Pengukuran melalui sensus, kemudian survei dan registrasi penduduk. Faktor dinamika penduduk yang pertama natalitas. Penunjangnya yaitu usia muda menikah, budaya banyak anak, dan penghambatnya adalah program KB serta wanita karir. Yang kedua, mortalitas, penunjangnya adalah bencana dan kesehatan buruk. Penghambatnya fasilitas kesehatan dan gizi yang baik. Yang ketiga adalah migrasi. Mobilitas permanen yaitu migrasi internasional dan nasional dan non permanen. Faktor dinamika penduduk atau kelahiran bisa disebut juga dengan natalitas. Penunjangnya tadi sudah disebutkan ya nak, menikah muda, ada anggapan bahwa banyak anak, banyak rezeki yang berfungsi sebagai anak itu sebagai penerus. Penghambatnya anti natalitas adalah program KB, pendidikan wanita, kemudian wanita karir. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Penunjangnya yaitu rendahnya kesadaran kesehatan, bencana, dan wabah penyakit. Penghambat dari anti mortalitas yaitu fasilitas kesehatan memadai, gizi baik, tenaga medis mencukupi. Pengertian migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk permanen atau sementara. Jenis migrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah migrasi internasional, meliputi emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Yang kedua adalah migrasi nasional yang meliputi transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Jenis-jenis migrasi internasional. Emigrasi itu adalah keluar dari negara asal. Kalau imigrasi berarti masuk ke negara tujuan. Remigrasi kembalinya penduduk ke negara asal. Migrasi nasional yang pertama adalah transmigrasi dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduk. Yang kedua, urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga, ruralisasi, perpindahan penduduk dari kota ke desa. Faktor dinamika penduduk, mobilitas non permanen. Ada gerakan penduduk sementara atau bisa disebut sebagai sirkulasi. Penyebabnya yang pertama adalah sentrifugal, ada dorongan keluar yaitu terbatasnya peluang kerja. Yang kedua, sentripetal, ada pengikat yaitu persaudaraan dan gotong royong. Sumber data kependudukan bisa diperoleh dari sensus yang dilakukan setiap 10 tahun, kemudian adanya survei data representatif melalui sampel wilayah,
dan registrasi, yaitu catatan kejadian penting seperti kelahiran, kemudian kematian, dan pernikahan. Selanjutnya, proses pengumpulan data tentang demografi, ekonomi, dan sosial seluruh penduduk. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui jumlah, persebaran, dan perubahan penduduk. Sumber data untuk kebijakan pembangunan nasional. Berdasarkan tempat tinggal, ada istilah de facto dan de jure. De facto yaitu penduduk yang ditemukan saat dilakukan pencatatan. Kalau de jure itu penduduk asli yang terdaftar secara administratif. Berdasarkan metode pengisiannya ada canvasser dan ada householder. Canvasser berarti diisi oleh petugas. Data di sini lebih akurat dan lebih lama. Kalau householder diisi oleh penduduk. Keuntungannya adalah lebih cepat tetapi kurang akurat. Kelemahan dan keunggulan sensus penduduk jika dilakukan dengan de jure, yaitu penduduk asli tercatat akurat. Kelemahannya, penduduk tanpa bukti administrasi tidak akan terdata. Yang kedua, de facto. Data lebih cepat terkumpul, tetapi resiko pencatatan bisa terjadi ganda. Selanjutnya adalah survei penduduk. Survei penduduk adalah pengumpulan data melalui sampel daerah. Contohnya, ada Susenas yaitu sosial ekonomi penduduk. Yang kedua, ada Supas, angka jumlah penduduk antar sensus. Adapun jenis survei, ada survei tunggal, survei ganda, dan survei kombinasi. Registrasi penduduk bisa terjadi catatan kejadian vital, yaitu kelahiran, kematian, dan pernikahan. Ada beberapa kendala juga di negara berkembang, yaitu rendahnya kesadaran pelaporan. Demikianlah materi yang bisa disampaikan oleh Budiah terkait dengan jelajah dinamika dan mobilitas penduduk di Indonesia. Sekian, terima kasih.